Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Ya, masih tetap semangat ya. Semangat Ibu. Ya, walaupun sudah pelajaran terakhir ya, tinggal sisa tenaga, tapi Ibu berharap kalian tetap bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan penuh semangat. Ada yang ngantuk tidak ini? Tidak Bu. Tidak Bu. Ya, kalau ada yang ngantuk, silakan disingkat dulu ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Cukup. Nah, jangan lupa ya, kalian mengisi link presensi yang sudah Ibu kirimkan di aplikasi Google Classroom. Ya, silakan Ibu beri waktu. Semuanya hadir nih ya? Hadir Bu. Hadir. Sudah Bu, sudah selesai isinya. Oh ya, saya absen ya, ini biar tidak ngantuk juga. Mai, hadir tidak Mai? Hadir Bu. Oh ya, Ika ada tidak? Hadir Bu, hadir. Oh ya, Kris, ada tidak Kris? Ada Bu. Oh, Linda, ya bagus. Pezi, Hadir Bu. ya Alna, Hadir dong Bu. oh ya. Siti, ada enggak Siti? Oh ini Bu, tadi katanya mau ke kamar mandi sebentar. Oh ya, baru ke belakang, nggak apa-apa. Indra, hadir Bu. Oh ya, kemudian Alvika ada enggak hadir ya? Izin Bu, izin. Kali ada ya? Ada Bu. Oh iya. Nah, baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi teks deskripsi. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan dulu mengenai KD, IPK, dan tujuan pada pembelajaran hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan aspek bacaan dari teks deskripsi. Untuk KD-nya ya, KD-nya ini kita akan menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek ya. Jadi objeknya nanti bisa sekolah, tempat wisata, tempat sejarah, atau suasana pentas seni juga bisa ya, tarian-tarian daerah dan sebagainya. Kemudian untuk IPK-nya ini menentukan struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah dan sebagainya, kemudian mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi, dan yang ketiga yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, nanti setelah kalian belajar, nanti diharapkan kalian mampu menentukan, mengidentifikasi dan menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi tentang permasalahan aktual yang digunakan membaca, serta menjunjung tinggi nilai religius, cermat, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Kemudian ini tadi untuk link presensi sudah diisi semua belum? Sudah ya? Sudah. Kemudian ini sedikit motivasi ya, sukses hanya bagi orang yang tetap semangat meski halangan dan rintangan di depan mata. Nah, mungkin semuanya pengen sukses kan? Pengen Bu. Ya, Bu. Dan maka dari itu kalian harus semangat ya. Senang ya, terakhir juga kalian juga harus tetap semangat. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan pelajari mengenai teks deskripsi. Kita ulas dulu ya. Kemarin sudah saya singgung pengertian dari teks deskripsi. Ada yang ingat apa itu teks deskripsi? Gambaran suatu objek. Ya, teks yang menggambarkan objek. Ya, menggambarkan secara konkret ya. Konkret itu apa? Konkret itu nyata ya. Ya, nyata. Jadi penggambaran objek secara nyata, maksudnya itu jadi pembaca ini seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, sebenarnya mungkin kalian di kehidupan sehari-hari sering ya menerapkan teks deskripsi, tapi kalian tidak menyadarinya. Semuanya pernah berwisata atau ke tempat wisata ya? Pernah Bu. Pernah piknik. Ya, nggak mungkin semuanya pernah berwisata. Kalau Mai sudah pernah berwisata kemana, Mai? Saya lebih senang ke museum Ibu. Oh, ke museum ya. Di sana yang kamu lihat apa di museum? Banyak Bu. Contohnya apa? Ada apa di sana?
ada patung-patung, Bu. Kemudian Patung-patung. ada Kemudian barang-barang yang bersejarah. Karena barang mengingat sejarah, itu, ya. Bu. Apa lagi? Kalau di museum kan kita belajar mengingat ya, Bu. Iya. Mengingat Ya, masa lalu, Bu. Iya. Lalu ya. Maksudnya sejarah ya, sejarah Iya, berdirinya Bu, museum sejarah kan. tadi loh, Bu. Iya, pasti ada ininya, sejarahnya. Nah, sebenarnya kalau kalian mengamati terus benda kalian kan di museum kan kalian bisa menilai, oh benda yang ada di sana adalah benda sejarah. Kemudian ada patung-patung. Nah, itu sebenarnya bisa kalian jadikan objek untuk nanti menulis teks deskripsi ya. Tapi untuk hari ini kita belum akan belajar menulis, baru akan membahas mengenai struktur dan aspek bahasa saja. Kemudian untuk objek itu tidak sebatas untuk teks deskripsi, objeknya tidak hanya sebatas wisata ya atau alam, bisa juga orang ya. Mungkin bisa ayah, ibu, adik ataupun teman, atau kalian mungkin mempunyai tokoh idola ya. Itu juga bisa kalian dideskripsikan. Kemudian juga bisa hewan peliharaan atau kesayangan. Mungkin ada yang punya hewan kesayangan di rumah. Siapa yang punya Saya nggak punya, hewan Bu. kesayangan di rumah? Kucing ataupun kelinci ya. Nah, itu juga bisa kalian jadikan objek deskripsi. Ini ya, Ibu punya salah satu video ya, teks deskripsi, tapi ini tentang tari ya, salah satu tari dari Jawa Timur yaitu tari remo. Nah, silakan kalian pastikan dulu ya, silakan kalian pastikan dulu videonya. Tari remo. Tari remo adalah tarian khas yang berasal dari Jawa Timur. Tarian ini biasanya dibawakan oleh beberapa penari secara bersama-sama. Tari remo menggambarkan semangat dan keberanian seorang pangeran yang berjuang di medan pertempuran. Selain untuk menyambutkan tamu, tari remo ini sangat sering dibawakan dalam sebuah pentas pertunjukan. Musik yang mengiringi tari remo ini adalah gamelan, yang biasanya terdiri atas bonang babo, bonang penerus, saron 1, saron 2, gender kapok, gender penerus, kendang, peting, kenong, kempul, dan gong. Adapun jenis irama yang sering dibawakan untuk mengiringi tari remo adalah jula-juli dan teropongan. Namun, dapat pula berupa gending kreasi baru. Nah, selesai ya. Nah, itu tadi mengenai contoh teks deskripsi yang judulnya adalah tari remo. Semuanya sudah menyimak ya. Nah, semuanya sudah menyimak video tadi. Nah, berdasarkan video yang sudah kalian simak tadi, ini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin objek apa yang tergambar dari tayangan video tadi? Alma. Tari remo, Bu, dari Jawa Timur. Oh ya, objeknya berupa tari ya, tarian, yaitu tari remo, asalnya dari Jawa Timur. Kemudian ada nggak ini tadi gambaran
atau identifikasi yang disampaikan dalam video tersebut? Siapa yang tahu, Chris? Ada, Bu. Jadi Ya. tari remo yang berasal dari Jawa Timur tadi itu menggambarkan semangat dan keberanian seorang pangeran yang berjuang di medan pertempuran, Bu. Kemudian tari ini biasanya juga digunakan dalam penyambutan tamu atau pentas pertunjukan, Bu. Oh ya, bagus ya, Chris ya. Kemudian apakah ada perincian tadi di tayangan video tadi? Apakah objeknya tadi ada bagian yang diperinci? Mbak Linda? Iya, Bu. Ada. Ya. Tadi saya menemukan ada beberapa perincian bagian, Ibu. Yang pertama tentang kostum penari. Ada ikat atau pudeng, kemudian memakai baju berwarna hitam. Kemudian ada sarung batik, ada stagen, sabuk sinde, keris, dan selendang. Kemudian berikutnya ada tata rias, Ibu, dengan ciri khas alis yang tebal. Ya. Kemudian ada gerakan-gerakan penari, ada gerakan kaki yang rancak dan dinamis sesuai dengan iringan. Kemudian ada gerakan selendang, mengibaskan selendang. Kemudian ada gerakan anggukan, begini Bu, anggukan. Ya. Kemudian ada gerakan kuda-kuda penari, Bu, ada kuda-kuda. Kemudian perincian berikutnya ada musik atau gamelan ya. Tarian tersebut diiringi oleh musik atau gamelan yang meliputi ada bonang, kemudian ada apa namanya Bu, bonang babuk yang tadi itu Bu, bonang babuk, bonang penerus, saron 1, saron 2, ada kendang, ada kenong, empul, peking, dan gong. Itu Bu, saya menemukan itu perinciannya Ibu. Ya, terima kasih Mbak Linda, sudah lengkap sekali ya. Oh iya Bu. Sekali mengamati videonya. Ya, kemudian apakah kalian menemukan kesimpulan atau kesan umum yang didapat dari tayangan tadi, Mbak Gali? Oh ya, saya menemukan Bu. Kesimpulannya, tari remo adalah warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai seni yang tinggi. Tari remo adalah warisan budaya bangsa yang perlu kita jaga dan lestarikan, Bu. Ya, bagus sekali ya. Semuanya sudah menyimak dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik pula. Nah, untuk materi hari ini ya, kita masuk ke materi ini. Ibu akan menayangkan PPT materi struktur dan aspek bahasan dari teks deskripsi. Nah ini ya, untuk struktur dari teks deskripsi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah adanya identifikasi ya, seperti yang tampak tadi di video ya. Identifikasi itu adalah berisi pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Nah itu bisa berupa nama objek, lokasi, makna nama maupun sejarah dari objek tersebut. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagiannya adalah perincian bagian objek yang diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Subjektif maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Pengertian subjektif? Nggak tahu, Bu. Berdasarkan pandangan pribadi, Bu. Oh ya, benar ya. Jadi subjektif itu berdasarkan tanggapan pribadi atau berdasarkan sudut pandang dari seseorang ya. Jadi untuk teks deskripsi ini diperinci berdasarkan tanggapan subjektif. Maksudnya adalah antara satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda. Misalkan Mbak Ika ya, Mbak Ika menulis teks deskripsi Pantai Kuta sama dengan Mbak Kris juga menulis Pantai Kuta, tapi isinya sama atau tidak? Isi dari teksnya tidak sama ya. Ya, masing-masing kan mempunyai opini atau pendapat tersendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan subjektif. Kemudian bagian kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah kesan umum mengenai objek yang dideskripsikan. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Bu, sudah jelas. Oh ya. Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah, ini ya. Kemudian untuk deskripsi bagian tadi masih diperinci lagi.
Yang pertama yaitu deskripsi bagian berdasarkan ruang, kemudian berdasarkan anggota bagian-bagian lain, berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan berdasarkan pemfokusan. Jadi ini tergantung pada jenis teks deskripsinya ya kan. Ada yang objeknya berupa alam atau objek wisata, ada yang berupa orang ataupun bisa berupa tadi hewan kesayangan tadi juga bisa. Kemudian untuk aspek kebahasaan dari teks deskripsi itu juga beberapa. Yang pertama menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan ya. Jadi di dalam teks deskripsi itu harus diperinci secara konkret ya. Itu yang membedakan antara teks deskripsi dengan teks lainnya. Misalkan menggambarkan pemandangan pantai Parangtritis yang indah. Nah, indahnya seperti apa? Itu harus diperinci, dikonkretkan lagi. Misalkan pasirnya yang berwarna putih, kemudian ada pemandangan alamnya yang bagus, pohon-pohonnya bagaimana, suasananya di sana bagaimana. Nah, itu harus dikonkretkan ya, diperinci. Kemudian menggunakan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Nah, panca indera itu apa saja? Mata, telinga, Bu. Hidung. Ya, Hidung. Namanya ya panca indera, 5 indera. Satu mata untuk melihat. Mulut. Ya, mata melihat, telinga mendengarkan, kulit untuk meraba ya. Hidung. Ya, hidung untuk membau. Nah, itu semuanya dalam teks deskripsi itu harus menggunakan serapan panca indera ya. Misalkan juga tadi kalau kalian pergi berwisata ya, kalian melihat objeknya. Nah, itu kan kalian gambarkan secara nyata dengan kalimat. Nah, kalian kan melihat ya, mungkin biasanya contohnya misalkan ombak berkejar-kejaran di tepi pantai. Nah, itu kalian bisa mengatakan ombaknya berkejar-kejaran kan kalian melihat dengan indera mata, ya atau tidak? Iya. Kemudian juga misalkan hawanya dingin menusuk tulang misalkan. Nah, bisa mengatakan dingin karena menggunakan indera peraba yaitu kulit. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga menggunakan kata khusus ya. Yang digunakan dalam teks deskripsi adalah kata-kata yang sifatnya adalah khusus. Kemudian juga menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat ya. Sinonim itu apa sinonim? Persamaan Kata. Ya, persamaan Bu. Ya, persamaan kata ya. Nah, maksudnya di sini yaitu misalkan kalian ingin mengatakan indah ya. Indah itu dalam teks deskripsi bisa juga menggunakan kata elok, kata apalagi selain elok, elok, permai ya. cantik Indah, bisa nggak ya. Bu? Cantik. Cantik ya, cantik, elok, permai dan sebagainya. Nah, itu kan artinya sama sebenarnya, tetapi nilai rasanya atau emosinya lebih kuat ya. Menggunakan pilihan kata yang bervariasi ya. Ini juga hampir sama ya tadi seperti sinonim tadi. Misalkan mengagumkan itu juga bisa menggunakan kata variasi lain. Contohnya apa? Kata variasi lain mengagumkan. Bisa menakjubkan, kemudian apalagi mempesona ya, memesona atau mempesona? Memesona, Ibu. Ya, mempesona. Kemudian bisa juga kalau fantastik termasuk enggak? Fantastik. Iya. Iya mungkin, Bu. Ya, itu serapan dari bahasa asing ya. Ya, kemudian menggunakan kata depan pada teks deskripsi. Nah, kata depan itu apa saja? Ingat lagi. Ada apa saja kata depan? Ada di, ke, Di, ke, dari, terus berarti enggak? daripada, Di, ke, daripada, oleh, termasuk atau tidak? untuk, Ya. Untuk, ya. Nah, ada banyak ya. Kalau kata depan itu dipisah atau disambung penulisannya? dipisah, Ibu. Ya, dipisah ya. Jadi ini juga harus memperhatikan penulisan ya. Kalau kata depan, misalkan sama-sama tapi berfungsi sebagai kata depan dan berfungsi sebagai awal kan berbeda penulisannya. Kalau sebagai kata depan itu dipisah ya. Di sekolah, di rumah ya, di meja. Nah, itu dipisah. Kalau sebagai awalan misalkan di plus minum, diminum.
dimakan, itu karena awalan digabung. Itu ya. Kemudian menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Nah, ada yang tahu itu majas itu apa? Gaya Mungkin dulu bahasa, Bu. Kayak bahasa, Bu. Ini menerima pelajaran mengenai majas, gaya bahasa ya, gaya bahasa juga punya gaya ya, jadi gaya bahasa itu ada banyak ya, ada majas bandingan, tautan dan sebagainya. Dalam teks deskripsi juga biasanya menggunakan majas ya. Yang biasa digunakan misalkan personifikasi ya, personifikasi itu adalah membandingkan benda mati ini dapat berbuat sesuatu seperti halnya manusia ya. Ya, contohnya tadi ombak berkejar-kejaran di tepi pantai, yang biasa berkejaran kan manusia, sedangkan di situ diibaratkan ombak sebagai untuk materinya. Sampai di situ mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan? Sudah Bu, sudah paham. Ya, alhamdulillah sudah jelas. Kalau sudah, ini kita langsung ke penugasan ya. Silakan kalian buka LKPD yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom ya. Ini penugasannya silakan berkelompok ya. Ini saya Ibu bagi ya kelompoknya. Kelompok 1 ini ada Ika, Alna dan Doji. Kelompok 2 Chris, Linda dan Siti. Kelompok 3-nya Mai, Alvita, Indras dan Gali. Silakan kalian berkelompok untuk mendiskusikan LKPD yang sudah ada. Nah, sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum ininya LKPD-nya? Belum, Bu. Belum, Ibu. Masih hitam. Belum. Oh ya, silakan sambil kalian buka di modulnya ya, di ini ya, di Google Class ya. Di situ ada Sudah kelihatan. Sudah terlihat, Ibu. oh ya, ini ada sebuah teks deskripsi yang judulnya adalah Teluk Lumba-Lumba Surga Wisata. Kemudian untuk soalnya nanti kalian mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaannya. Silakan saya kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan, nanti kemudian nanti dipresentasikan per kelompok. Baik, Bu. Mbak Mai silakan diwakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari strukturnya ya Bu, itu dari teks tadi, Teluk Lumba-Lumba Surga Wisata, itu yang pertama ada identifikasi. Kemudian identifikasinya itu buktinya dari letak teluk lumba-lumba. Kemudian deskripsi bagian di sini pemandangan laut biru, batu karang yang gagah, hamparan pasir putih, tempatnya bersih, hutan bakau dan lumba-lumba. Kemudian ada penutupnya. Penutup itu tadi di bagian akhir Ibu, yaitu adalah takjub dengan teluk lumba-lumba. Itu untuk strukturnya Bu. Sekarang untuk aspek kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kata depan. Tadi banyak banget Bu di situ. Ada di wilayah Lampung, kemudian di bagian utara, di bagian selatan, dari pusat Bandar Lampung, dan dari pusat Teluk Lumba-Lumba. Kemudian menggunakan pilihan kata yang bervariasi, yaitu ada mengagumkan dan menakjubkan. Itu sebenarnya aslinya sama Ibu, intinya benar-benar mengagumkan. Kemudian yang ketiga itu menggunakan kalimat yang menggunakan panca indera. Contohnya itu hamparan pasir putih bersih sepanjang mata memandang sangat menakjubkan. Kemudian yang kedua, kita akan disambut dengan pemandangan laut lepas Samudra Hindia yang berwarna biru. Kemudian yang ketiga, hamparan batu karang yang memecah ombak berdiri dan sangat gagah. Kemudian aspek kebahasaan yang keempat itu menggunakan majas untuk mengkonkretkan, yaitu adalah majas personifikasi. Contohnya tadi yang dalam teks, hamparan batu karang yang memecah ombak lautan, berdiri dengan sangat gagah. Itu Ibu, tadi yang sudah saya kerjakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Mai ya. Ya Bu. Alhamdulillah ya semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, semuanya sudah bagus ya dalam mempresentasikan berkaitan dengan
struktur dan aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi teluk lumba-lumba wisata. Nah, untuk ini ya, untuk pelajaran hari ini sudah hampir selesai. Kita ulas sebentar ya untuk materi yang sudah kita pelajari. Tadi kita mempelajari mengenai apa saja? Yang pertama adalah berkaitan dengan struktur ya. Struktur. Deskripsi kita ada apa saja tadi? Struktur. Identifikasi, Bu. Ada Identifikasi. Yang kedua apa? deskripsi bagian, Ya, bagus. Kemudian 3, kesimpulan, Jadi, struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Kemudian aspek bahasaannya tadi. Yang pertama apa tadi? Beberapa, yaitu menggunakan kalimat imperatif, rincian ya, rincian untuk mengatakan rincian, menggunakan kalimat yang menggunakan majas. menggunakan majas, terus menggunakan sinonim dengan sinonim ya Bu. kuat ya, kemudian menggunakan kata depan dan menggunakan pilihan kata yang bervariasi. Nah, mungkin itu ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran berikutnya, tadi kan kita sudah belajar mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks deskripsi. Pertemuan berikutnya besok kita akan belajar untuk membuat kerangka, kemudian nanti mengembangkan ke dalam teks deskripsi. Nah, untuk pertemuan minggu depan ya. Mungkin kalau biasanya kan untuk menulis itu saya ajak keluar kelas ya. Kalau sekarang kan nggak bisa ya. Kalau keluar kelas untuk mengamati objek secara langsung, kalau sekarang kan daring. Jadi nanti saya kasih gambar saja, gambar di seri, nanti kalian mengamati dari gambar untuk dijadikan objek menulis deskripsi nanti. Terima kasih untuk kehadiran semuanya ya di pelajaran Ibu hari ini. Ini waktunya sudah siang dan mungkin kalian semuanya sudah capek ya ini ya. Sudah capek, nanti habis ini bisa istirahat. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, lebih dahulu mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa cukup ya. Nah, Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.